Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Nurdiana Asmar dengan NIM B1B1210864. Saya dari kelompok 24 ingin memaparkan materi tentang pemutusan hubungan kerja. Adapun 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, arti dan risiko pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kedua, macam pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, pemberhentian sumber daya manusia. Baik, langsung saja. Poin pertama yaitu arti dan risiko pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah suatu kondisi tidak bekerjanya lagi pada suatu perusahaan karena hubungan kerja antara yang bersangkutan dan perusahaan terputus atau tidak diperpanjang lagi. Dari pihak perusahaan, pemutusan hubungan kerja menimbulkan risiko yang diantaranya yang pertama, melepas pegawai yang berpengalaman dan setia. Yang kedua, terhentinya produksi sementara dengan adanya PHK. Yang ketiga, harus mencari pengganti pegawai. Yang keempat, untuk mengganti perlu biaya besar guna merekrut. Yang kelima itu, hasil kerja pegawai pengganti belum tentu sebaik pegawai yang kena PHK. Baik, poin kedua itu macam pemutusan hubungan kerja. Ada 2 macam. Yang pertama, PHK bersifat sementara. PHK sementara biasanya terjadi pada pegawai tidak tetap atau pegawai yang hubungan kerjanya bersifat sementara atau tidak tetap. Yang kedua, perusahaan yang bergerak atau menghasilkan produk secara musiman. Misalnya, pabrik bahan baku terbatas atau daerah pemasarannya terbatas. Yang kedua, usahanya laris ketika musim tertentu seperti musim libur, hari raya, dan sebagainya. Yang ketiga itu, pegawai dikenakan tahanan sementara oleh yang berwajib karena disangka berbuat tindak pidana atau kejahatan. Yang kedua itu pihak bersifat permanen. Nah, di mana pihak bersifat permanen ini atau sering disebut pemberhentian, yaitu terputusnya ikatan kerja antara pegawai dan perusahaan tempat bekerja. Baik, selanjutnya. Poin ketiga itu pemberhentian sumber daya manusia. Ada 3 bagian. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat. Nah, pemberhentian dengan hormat ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, permintaan sendiri. Yang kedua, telah mencapai usia pensiun. Yang ketiga, adanya penyederhanaan organisasi perusahaan. Yang keempat, tidak cakep jasmani dan rohani. Yang kelima, meninggal dunia atau hilang. Yang kedua itu pemberhentian atas permintaan sendiri. Nah, pemberhentian atas permintaan sendiri itu yang pertama ditunda paling lama 1 tahun apabila kepentingan dinas mendadak kalau dikabulkan dapat mengganggu kelancaran pekerjaan. Yang kedua, ditolak apabila pegawai bersangkutan masih terikat dalam kewajiban bekerja pada pemerintah atau perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti menjalankan ikatan dinas, wajib militer, dan sebagainya. Yang ketiga itu mencapai usia pensiun. Mencapai usia pensiun atau batas usia pegawai negeri sipil yang telah mencapai usia pensiun ini, yang pertama 58 tahun dapat diperpanjang bagi pegawai yang memangku jabatan tertentu. Yang kedua, sampai 65 tahun bagi pegawai memangku jabatan ahli peneliti, penelitian ditugaskan pada bidang penelitian, atau lektor kepala, lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi dan bagi jabatan lain yang ditentukan Presiden. Yang ketiga itu 70 tahun bagi guru besar. Yang keempat, 60 tahun bagi pegawai yang memangku jabatan. Yang kelima, 58 tahun bagi pegawai yang memangku jabatan hakim dan jabatan lain yang ditentukan Presiden. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.